Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, mengawali hari kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari, adalah dari Mazmur pasal 31, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah hidup berserah kepada Tuhan. Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, termasuk saya dan saudara, setiap kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah makhluk yang terbatas. Ada begitu banyak keterbatasan dalam hidup kita, ada begitu banyak kelemahan dan ketidakmampuan kita. Siapapun dia, manusia itu adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Setiap manusia butuh otoritas, butuh kuasa yang mengatur alam semesta, yaitu kuasa dari Allah. Dan Allah sendiri menciptakan kita. Dia ingin supaya kita atau supaya manusia dekat dengan Dia dan hidup intim dengan Dia, berserah kepada Dia. Karena dalam keterbatasan manusia, Allah rindu ikut campur tangan di sana supaya manusia mengenal Dia sebagai Allah yang begitu baik dalam kehidupan manusia. Saat ini saya percaya setiap kita punya konteks dan keadaan, situasi, masalah dan sebagainya yang kita alami dalam hidup kita. Dan dalam semuanya itu, apakah kita rindu campur tangan Tuhan? Apakah kita rindu kuasa yang maha tinggi itu ikut campur tangan dalam kehidupan kita? Tentu saja setiap kita merindukan itu saudara. Dan bagaimana supaya kita mengalami kuasa atau otoritas Allah ikut bekerja di dalam kehidupan kita? Tentu saja dengan kita hidup berserah kepada Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara. Di tengah-tengah banyaknya manusia yang melupakan Tuhan, di tengah-tengah banyaknya manusia yang merasa bahwa dia mampu, padahal dia penuh dengan keterbatasan, yang mulai melupakan Tuhan, yang mulai mengabaikan Tuhan yang menciptakan dia, yang menciptakan bumi yang dia pijak, yang menciptakan angin dan oksigen yang dia hirup setiap saat. Tapi saat ini saudara, di tengah-tengah manusia yang mengabaikan Tuhan, saya dan saudara, biarlah kita hidup berserah kepada Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita hidup berserah kepada Tuhan. Dan apa yang kita alami
ketika kita hidup berserah kepada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara. Mazmur pasal 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks Mazmur pasal 31 ayat 6 sampai 9 ini adalah di mana pemazmur yaitu Daud menegaskan bagaimana dia menjalani segala situasi kehidupannya. Di mana di ayat 6 dia berkata, "Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Daud menghadapi situasi yang sulit, di mana musuh seringkali ingin mencelakakan dia, di mana dia butuh perlindungan, dia butuh satu kuasa melampaui dari kuasanya untuk melindungi dia, satu otoritas melampaui dari dia untuk melindungi dia. Karena Daud sadar, sekalipun dia adalah orang yang diakui sebagai orang yang luar biasa, orang berprestasi, tetapi Daud sadar bahwa dia manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dia butuh Tuhan. Dia butuh Allah yang punya kuasa, yang punya otoritas atas segala sesuatu. Sehingga saudara, dalam dia menjalani hidupnya, dia berkata, "Kepadamu-lah kuserahkan nyawaku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Artinya saudara, Daud orang yang luar biasa itu, orang yang berprestasi itu, namun dia pun berkata bahwa ke dalam tangan Tuhan dia serahkan hidupnya, ke dalam tangan Tuhan dia serahkan nyawanya. Artinya dia berserah kepada Tuhan. Seharusnya setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini harusnya berserah kepada Tuhan. Kalau Daud pun berserah kepada Tuhan, terlebih hari ini kita yang sedang merenungkan firman Tuhan ini, seharusnya saya dan saudara kita hidup benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita hidup berserah sepenuhnya, berserah total kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Daud berserah kepada Tuhan? Kita melihat selanjutnya saudara, di mana Daud berkata, "Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan." Daud di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, sekalipun manusia mengabaikan Tuhan, manusia hidup menyembah berhala, menduakan Tuhan, tetapi Daud berkata sebagai bukti dia berserah kepada Tuhan, dia berkata, "Kepadamu aku percaya." Dia memilih cara hidup yang berbeda, yaitu hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang dia kerjakan, itulah yang dia lakukan sebagai bukti dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh apapun situasi, apapun kondisinya. Hari ini saudara, dalam situasi hidup kita masing-masing, bukti kita berserah kepada Tuhan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Saudara, ada berbagai macam orang yang hidup di dunia ini. Ada orang yang gampang dia berserah kepada Tuhan kalau hidupnya lagi dalam masalah. Asal dia sedang ada dalam masalah, dia gampang berserah kepada Tuhan. Dia berdoa, dia banyak menangis di kaki Tuhan. Tetapi ketika dia senang, ketika semuanya baik, ketika Tuhan sudah menjawab, akhirnya dia lupa Tuhan. Ada orang yang demikian. Tapi ada orang yang kalau lagi diberkati, kalau lagi senang, dia gampang bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau lagi susah, dia langsung mencari yang lain. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia kalau bebannya sedang berat. Orang-orang yang demikian biasanya langsung terlibat dengan perdukunan, okultisme, dan sebagainya. Nah, saudara, hari ini
Bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam segala situasi hidup kita, baik senang baik susah, apakah saudara mampu berserah dan percaya kepada Tuhan? Saat saudara sulit, saat masalah berat, saat tantangan berat, mampukah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saudara serahkan hidup saudara kepada Dia? Saudara tidak mau terlibat dalam perdukunan, terlibat dalam okultisme, tapi saudara sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Saat saudara senang, apakah saudara tetap ingat Tuhan? Saudara tetap berserah kepada Tuhan? Biarlah itu yang kita lakukan, saudara. Apapun yang terjadi, situasi sulit, situasi senang, kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah bukti kita berserah kepada Tuhan. Dan kemudian kalau kita mampu percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, seperti yang dilakukan oleh Daud, apa yang akan terjadi? Yang pertama, saudara, ketika ayat 6 Daud berkata, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Lalu kemudian dia menegaskan apa yang dia alami. Dia berkata, "Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, maka yang dia alami yang pertama adalah di mana Tuhan memberi kebebasan bagi dia. Daud yang seringkali menghadapi musuh, menghadapi ancaman, bahkan Daud yang seringkali hendak mau dibunuh oleh Saul berkali-kali, tetapi ternyata Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Ketika dia menghadapi musuh yang jauh lebih besar daripada dia dan pasukannya, Tuhan membebaskan lagi dan memberi kemenangan bagi dia. Saudara, itulah yang dilakukan dan dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Apapun terjadi, dia berserah kepada Tuhan, dan kemudian yang dia alami, Tuhan membebaskan. Hari ini, apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari Tuhan? Mungkin ada masalah, persoalan, beban yang sedang menindih hidup saudara. Apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari segala masalah, tantangan, persoalan, dan beban kehidupan saudara? Allah mengulurkan tangan mengangkat bebanmu. Allah campur tangan bekerja dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia memberi kebebasan bagi saudara. Kalau saudara rindu akan hal itu, saudara, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Maka saudara akan lihat Allah memberi kebebasan. Sekalipun mungkin saudara tidak gampang dan tidak seperti membalikkan tangan. Ketika kita berkata, "Tuhan, aku percaya apapun situasi hidupku, aku percaya Tuhan akan membebaskan aku," dan sebagainya, dan kemudian kita tunggu, tidak ada yang terjadi. Dengar saudara, sekalipun saudara sudah lama menunggu campur tangan Tuhan dan belum ada yang terjadi, dengar, tetaplah berserah kepada Tuhan sampai saudara lihat Allah sungguh-sungguh campur tangan dalam hidup saudara. Saya pernah mengalami, saudara, di mana satu kali saya mengalami situasi yang sangat sulit. Istri saya sakit parah, saudara. Dan kemudian waktu itu dokter menyarankan kami berobat selama 6 bulan karena dia bermasalah pada paru-parunya. Kami berobat bukan hanya 6 bulan, sampai 7 bulan kami berobat. Tetapi situasinya waktu itu tetap buruk, malah semakin buruk. Dan kemudian waktu itu, saudara, saya berdiskusi dengan istri saya, lalu kemudian kami sepakat untuk berhenti berobat. Karena waktu itu butuh biaya yang begitu besar, padahal saya masih ada dalam perintisan. Untuk makan saja sangat pas-pasan. Tetapi saya melihat waktu itu, saudara, ketika kami berkata bahwa kami mau mengandalkan Tuhan, sebenarnya waktu kami berobat pun kami tetap berdoa. Tetapi waktu itu ada keyakinan di hati bahwa kami harus berhenti berobat dan mencari kehendak Tuhan. Dan waktu itu kami lakukan, saudara. Apa yang terjadi? Tidak seperti membalikkan tangan. Dalam sekian waktu lamanya saya melihat dia seringkali makin parah. Dan kalau kambuh, saudara, itu sangat mengkhawatirkan pada waktu itu. Tetapi yang luar biasa adalah lama-kelamaan saya melihat mujizat mulai terjadi. Dia mulai disembuhkan. Di mana pada waktu itu, saudara, Tuhan menuntun saya untuk memberi istri saya jus wortel, di mana saya membaca dari satu buku, lalu kemudian saya kasih tiap hari, dan semuanya makin baik.
Artinya apa, saudara? Terkadang ketika kita mengambil langkah penyerahan dan iman kepada Tuhan, tidak dengan seketika membalikkan tangan mujizat terjadi. Seringkali Tuhan juga bekerja melakukan mujizat melalui proses. Nah, pada waktu itu, saudara, ketika saya berkata kita berhenti berobat, dan kemudian pada waktu itu berkali-kali dia kambuh dan keadaannya makin buruk, waktu itu kalau saya berkata, Tuhan di mana? Lalu saya berhenti mengandalkan Tuhan, saya tidak akan melihat mujizat. Tapi ketika saya terus bertahan, apapun situasinya, kami bergandengan tangan, kami saling menguatkan, saya berdoa bagi dia, seringkali saya menumpangkan tangan, saya merangkul dia, saya menumpangkan tangan, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya mujizat terjadi dan dia sehat sampai hari ini, saudara. Itu sudah terjadi lebih 10 tahun. Betapa ajaib Tuhan. Sekalipun mujizat itu tidak seketika terjadi, tetapi yang pasti adalah dia membebaskan, dia melakukan mujizat ketika kita berserah kepada dia. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi yang saudara alami. Tuhan pasti akan mengerjakan kebebasan dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, saudara, adalah di ayat 8, di mana di sana dikatakan, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu." Dan kemudian dia berkata, "Sebab engkau telah menilik sengsaraku dan telah memperhatikan kesesakan jiwaku." Dengar, saudara, ketika Daud berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang kedua yang dia alami adalah Tuhan menilik sengsaranya, Tuhan memperhatikan segala sengsaranya, dan kemudian Tuhan memperhatikan kesesakan jiwanya. Artinya apa? Daud mengalami bahwa Tuhan tidak mengabaikan dia. Tuhan memperhatikan segala masalah, tantangan, kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Tuhan memperhatikan dia. Tuhan membebaskan dia dari segala kesesakan yang dia alami di sepanjang kehidupannya. Allah bekerja luar biasa. Tuhan perhatikan seluruh perjalanan hidup Daud, dan Tuhan memperhatikan kesesakannya ketika dia berserah kepada Tuhan. Hari ini adakah saudara sedang mengalami kesesakan? Hidup saudara ditindih oleh masalah persoalan, dan terkadang saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang memperhatikan saudara, dan mungkin kenyataan bahwa keluarga mungkin sudah mulai menjauh dari saudara. Tetapi dengar, hari ini ada satu pribadi yang memperhatikan, yang siap memperhatikan saudara, menilik sengsara saudara di setiap waktu. Mungkin saat ini ekonomimu hancur, usahamu, bisnismu hancur karena situasi ini, dan kemudian orang-orang mulai menjauh dari kehidupan saudara. Dengar, saudara, sekalipun orang-orang semua menjauh dari kehidupan saudara, ada satu pribadi yang memperhatikan saudara. Dialah Allah. Dia menilik segala sengsaramu, dia memperhatikan kesesakanmu ketika engkau hidup berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan dalam segala situasi. Berserahlah kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Kemudian, saudara, yang ketiga yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, "Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuhku, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Arti dari ayat yang ke-9 ini, saudara, adalah di mana Daud seringkali menghadapi musuh-musuhnya, dan sekalipun musuh-musuhnya seringkali adalah musuh yang jauh lebih besar kekuatan mereka daripada kekuatannya dan pasukannya, yang terjadi adalah ketika dia berserah kepada Tuhan, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di ayat 9 ini dia menegaskan dan menerangkan apa yang dia alami. Tuhan tidak menyerahkan dia ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakinya di tanah yang lapang. Artinya Tuhan memberi dia kemenangan. Tuhan memberi Daud kemenangan saat dia menghadapi musuh, ketika dia berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini, rindukah saudara mengalami kemenangan atas tantangan hidup saudara? Rindukah saudara mengalami kemenangan atas persoalan kehidupan saudara? Rindukah saudara mengalami kemenangan atas masalah ekonomi saudara?
Allah menegakkan saudara, dan akhirnya orang-orang melihat bagaimana Tuhan campur tangan dan memulihkan kehidupan saudara. Saya percaya semua kita rindu akan hal itu saudara. Dan untuk kita mengalami itu, sekali lagi, mari kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan dari pengalaman hidup Daud, di mana dalam sepanjang perjalanan hidup Daud, dia menegaskan bahwa dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bagaimana dia serahkan hidupnya kepada Tuhan? Dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun situasi dan kondisinya, baik buruk maupun baik keadaannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian apa yang dia alami saudara? Yang pertama, Tuhan membebaskan dia. Kemudian yang kedua, dia sengsaranya ditilik oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, kesesakannya diperhatikan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan menegakkan dia, memberi dia kemenangan atas musuh-musuhnya. Puji Tuhan saudara, mari berserah kepada Tuhan dengan tetap percaya kepada dia dalam segala situasi, maka janji-janji firman Tuhan ini akan digenapi di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Raih janji firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Kita akan berdoa buat segala pergumulan saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik
dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu
yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara.
Dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.